Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar lagi. Kita akan belajar soal UMPTKIN. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton dulu di bagian ini. Nah, di video sebelumnya itu ada dua tugas, yakni nomor 4 dan 5. Nah, kita akan mulai dengan membahas dua soal itu. Nah, biar nggak lama-lama, oke, kita langsung belajar. Yap, ini adalah soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini ada bacaan pendek, lalu di bawahnya ada pertanyaan. Seorang mahasiswa yang tinggal di kota kecil mendapat tugas belajar di Australia. Ketika sampai di Australia, ia terkejut karena harus sering mengkonsumsi makanan yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Ia juga harus bergaul dengan masyarakat yang sangat liberal, terutama dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Keterkejutan terhadap budaya baru ini dalam sosiologi disebut juga sebagai. Nah, jika kita memahami dengan baik bacaan soal nomor 4, maka jawaban soal nomor 4 adalah A, yakni kultur shock. Kenapa kultur shock? Ini alasannya. Nah, berbicara mengenai kultur shock, saya rasa di sini teman-teman sudah ada yang merasakan yang namanya itu kultur shock. Contoh simpelnya aja sih seperti ini. Ketika teman-teman dari jenjang SMP masuk ke jenjang SMA itu kan pasti merasakan yang namanya perbedaan budaya ataupun lingkungan. Nah, di situ teman-teman merasakan kaget ya atau shock karena menghadapi situasi atau lingkungan yang baru. Nah, itu yang disebut dengan culture shock. Oke, kita lanjut soal nomor 5 dan kita baca bareng. Saat ini banyak industri menggunakan robot dalam proses produksi, mulai dari memilih dan meletakkan hingga pada proses perakitan dan pengelasan. Di satu sisi, penggunaan robot dalam industri sangat membantu, tetapi pada sisi yang lain ia juga merugikan. Kerugian penggunaan robot dalam industri adalah, oke, ini saya rasa teman-teman udah pada tahu ya jawabannya, karena ini cukup mudah soalnya. Jawabannya adalah D, menambah pengangguran. Hal ini mudah banget ya kalau pakai logika. Kalian bisa lihat di saat ini tuh kan sudah banyak industri-industri yang menggunakan mesin-mesin modern yang bekerja secara otomatis. Yang dahulunya itu dikerjakan oleh tenaga manusia, sekarang digantikan oleh tenaga mesin dan robot-robot. Maka dari itu tentu akan berdampak dengan pengurangan tenaga kerja yang mengakibatkan menambahnya jumlah pengangguran. Yap, kita masuk ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini kita mulai masuk ke soal-soal sejarah. Teman-teman bisa baca dan kerjain dulu soalnya, di pause dulu videonya baru nonton pembahasannya. Oke? Jadi di soal nomor 6 ini itu menjelaskan mengenai perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua saat menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Singkatnya, golongan muda ini mendesak golongan tua untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan muda membawa golongan tua untuk diasingkan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Jadi udah bisa dilihat ya, jawaban soal nomor 6 ini yang mana. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemerdekaan adalah urusan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu harus diperjuangkan sendiri oleh segenap bangsa Indonesia. Soal nomor 7. Pada tahun 1511, bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka dari kekuasaan Sultan Mahmud Syah. Saat itu Malaka merupakan wilayah yang strategis karena, oke, kalian pause dan kerjain dulu. Udah? Jawaban nomor 7 adalah A. Malaka merupakan wilayah yang strategis karena selain berkembang menjadi pusat dakwah Islamiyah, Kesultanan Malaka juga berhasil mengembangkan Malaka sebagai pusat dagang terpenting di kawasan Asia Tenggara. Soal nomor 8, sama seperti tadi, kalian pause, kalian kerjain dan jawab dulu, baru tonton pembahasannya. Oke? Soal nomor 8 ini adalah soal tentang imperialisme modern dan bagaimana sikap terbaik kita guna mengantisipasi
imperialisme modern tersebut? Kalau aku sih jawabnya adalah yang A. Karena untuk mencegah kita sebagai target pemasaran, maka kita harus mencintai produk-produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kualitas produknya. Lanjut nomor 9. Saat ditangkap pada tanggal 12 November 1828, Kiai Mojo meminta agar para pengikutnya dibebaskan dan beliau bersedia mengikuti apapun keputusan Belanda atas dirinya. Sikap Kiai Mojo menunjukkan karakter. Oke, langsung dijawab saja. Dan ini menurut saya jawabannya adalah yang A, yakni mempertanggungjawabkan risiko perjuangan di pundaknya sendiri tanpa mengorbankan anak buah yang selama ini mendukung perjuangan beliau. Oke, soal nomor 10 ini adalah soal sejarah. Kalian bisa ngerjain sebagai tugas dan nanti jawab di kolom komentar. Dan apabila ada jawaban saya yang salah, kalian bisa memberikan koreksi juga di kolom komentar. Karena memang manusia kan tidak pernah lepas dari kesalahan. Walaupun saya mengerjakan soal UMPTKN ini dan hasilnya adalah lulus di tahun 2019, tapi barangkali ada yang salah dari pengerjaan saya, kalian juga bisa memberikan pendapat dan pembenaran di kolom komentar ya. Jadi kolom komentar kalian bisa manfaatkan dengan baik. Cukup sekian pembelajaran UMPTKN part 2 ini. Nantikan part selanjutnya di pembelajaran UMPTKN. Oleh karena itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.